Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik, tetap semangat nih. Walaupun pandemi saat ini, Bapak harap adik-adik tetap produktif ya, gunakan tenaga dan pikiran adik dengan hal-hal yang positif. Materi kemarin sudah membahas tentang instalasi satu pasang. Kita akan bahas lagi, sekali lagi, Pak akan ulang sedikit, agar adik paham bagaimana pendistribusian sistem tenaga, baik itu instalasi tenaga listrik satu pasang dan tiga pasang. Jadi, adik masih ingat kan apa disebut dengan lag AC system? Jadi AC dan DC. Ada namanya DC yaitu direct current, arus arah. Ada juga namanya AC alternating current atau arus balik. Jadi kita akan bahas dari awal dulu listrik. Jadi dalam distribusi sistem tenaga ada namanya pembangkit listrik, terus ada namanya trafo, step up atau disebut dengan trafo penaik tegangan, ada jaringan transmisi, ada namanya trafo penurun tegangan, jaringan distribusi dan konsumen listrik. Jadi yang diterima oleh konsumen listrik itu ada ada namanya 220 volt AC dan 380 volt C juga. Jadi ada satu fase dan tiga fase. Apa itu satu fase? Satu fase adalah tegangannya biasanya digunakan adalah 220 volt, sedangkan tiga fase adalah tegangannya 380 volt. Jadi satu fase dengan netral, satu fase dengan netral. Kalau tiga fase, 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 dan netral. Jadi nanti Pak akan jelaskan namanya. Biasanya ada penyebutan RST dan netral. RST dan netral. R biasanya line 1 atau fase. R biasanya fase juga, tapi disebut dengan L2. S fase juga, tapi disebut dengan L3. RST fase tiga-tiganya, terus dengan netral biasanya disebut dengan 380 volt. Sedangkan untuk 220 volt itu fase dengan netral, baik itu R dengan netral, S dengan netral, T dengan netral, seperti itu. Jadi Pak akan jelaskan dulu dari pembangkit listrik. Nanti pembangkit listrik menghasilkan suatu tegangan, terus di step up untuk karena konsumen listrik jaraknya terlalu jauh, di step up dulu, step up atau di step up oleh trafo naik tegangan. Jadi di step up tegangannya 20 kP. Sebagai contoh, yang dihasilkan pembangkit 10 kP, di step up menjadi 20 kP. Terus pada jaringan transmisi ditransmisikan karena tempat kalian jauh dari pembangkit, seperti itu transmisikan terus sampai sudah mendekati dengan tujuan, di step down agar tegangannya yang dicapai nanti ke adik sesuai dengan yang adik butuhkan. Jadi step down, baru sudah diturunkan tegangannya, baru di jaringan distribusikan. Di sini distribusikan lagi dibagi konsumen listrik, seperti itu. Jadi konsumen listrik yang membutuhkan 380 volt, ada 20 volt sesuai dengan kebutuhan. Nanti dayanya juga disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Ada 450, 900 watt, 1003 dan sebagainya. Jadi adik tidak langsung mendapatkan dari PLN 220 volt langsung dari maksudnya dari pembangkit langsung dihasilkan 20, tapi melewati beberapa proses atau tahapan di mana pembangkit listrik ini step up dulu, nanti trafo step up, dinaikkan tegangan, ditransmisikan pada jaringan transmisi, di step down lagi untuk menyesuaikan tegangannya sesuai yang dengan konsumen inginkan, baru distribusikan, baru nyampe ke konsumen listrik, seperti itu. Mungkin banyak sebenarnya tahapannya, tapi untuk adik sekilas seperti inilah 6 tahapan. Dari pembangkit listrik, trafo step up, terus jaringan transmisi, terus trafo penurun tegangan, jaringan distribusi sampai ke konsumen listrik. Nah, di sini beberapa contoh-contoh pembangkit. Jadi prinsipnya
sangat sederhana, di mana pembangkit listrik ada namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTS, tenaga surya, PLTG, tenaga gas, ada juga panas bumi, PLTP, dan sebagainya. Jadi prinsip dasarnya adalah di mana kalau di sini ada namanya nuklir, thermal, terus kimikal, solar, elektrikal, ini adalah angin, gravitasi, hidromekanikal. Jadi sama prinsipnya, di mana mengubah energi. Kali sebagai contoh, kalau thermal mengubah energi thermal, panas bumi, maksud panas, mengubah energi panas menjadi energi gerak. Jadi energi geraknya ini dikonversi menjadi energi listrik elektrikal akhirnya. Jadi panas, di mana sebagai contoh boiler 90 derajat sampai 90%, terus di heat engine, jadi dipanaskan mekanikalnya, nanti dipanaskan ini menghasilkan uap, heat engine, jadi menghasilkan uap. Uap inilah menggerakkan nanti turbin. Turbin digerakkan oleh panas atau uap yang bertekanan, terus uapnya tersebut menggerakkan turbin, terus turbin itu sinkron dengan generator, terus hasil dari perputaran turbin dan disinkron dengan generator itu menghasilkan listrik. Sama dengan gas juga, atau disebut dengan coil, oil, gas, dan sebagainya. Jadi coil gas ini dipanaskan oleh boiler, terus dibakar menghasilkan energi panas thermal, energi panas dan uap bertekanan. Nanti uap yang bertekanan tersebut disinkronkan dengan turbin. Jadi turbin ini digerakkan oleh thermal, terus thermal ini menghasilkan energi mekanik mengubah energi thermal, panas atau suhu menjadi energi gerak, menjadi sebuah listrik. Sama juga dengan solar energi panas, panas matahari diubah menjadi energi oleh fotovoltaik, diubah menjadi energi listrik. Atau sebaliknya, bisa juga menggunakan energi angin diubah oleh turbin, jadi turbinnya itu seperti PLTA angin, jadi angin digunakan sebagai pemicu untuk menggerakkan turbinnya itu baling-baling generator, atau yang disebut dengan PLTA angin, jadi menggerakkan generator atau turbinnya, kipasnya itu digerakkan, hasil perputaran kipas itu mengubah energi angin menjadi energi gerak, terus energi geraknya dikonversi oleh generator menghasilkan energi listrik. Ada juga gravitasi atau hidro. Jadi gravitasi ini bisa digunakan sebagai contoh, Hadit membuat bendungan. Bendungannya posisinya di dataran tinggi dan dialirkan ke dataran rendah seperti itu. Jadi nanti buat aliran airnya itu dibuat suatu generator atau kincir. Jadi airnya itu dari dataran tinggi, dataran rendah, jadi mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, nanti menggerakkan baling-baling tersebut atau turbin tersebut. Tadi turbin tersebut disinkron dengan generator, disinkron artinya kalau berputar generator ikut berputar, disinkron, terus perputaran generator itu nanti menghasilkan listrik. Jadi prinsipnya semua seperti PLTA, PLTGU, uap, panas bumi, terus solar cell itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Hampir semua prinsip dasarnya semua seperti itu. Jadi beginilah fundamental generation of electricity, skema dasarnya seperti itu. Nanti adik bisa searching di internet juga lagi bagaimana prinsip dasar membuat suatu generator atau membuat suatu pembangkit. Jadi banyak cara untuk membuat suatu pembangkit, baik dari nuklir, thermal, kimikal, gravitasi bisa, terus elektrikal, solar, dan angin. Semua intinya nanti bisa di-cover menggunakan mekanikal, mengubah sesuatu menjadi energi gerak. Jadi gerak itu nanti disinkron dengan generator, menghasilkanlah sebuah energi listrik. Nanti di step up lagi seperti kayak tadi, step up, transmisi, step down, distribusi, baru nyampe ke konsumen tempat adik-adik. Pak, kembali lagi.